kepada para aparat, kepada para intelijen, jangan tanyakan kebangsaan kami. Jangan tanyakan kebangsaan kami. Sungguh kami sangat mencintai negara ini, mungkin lebih cinta daripada Anda, betul ya? Kami sangat mencintai negeri ini, NKRI ini, daripada pejabat yang mengaku Pancasila, betul apa tidak? Semuanya kita minta takbir untuk menyemangati kita. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, saya sampaikan kabar gembira. Kehadiran Anda di sini di tengah teriknya matahari tadi dan sebentar lagi mungkin akan terjadi hujan. Yakinlah, ini pertanda Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan Anda di dunia dan di akhirat. Di dunia dan di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man radda ala irdi akhihil muslim, raddallahu wajhahu 'anin nar yaumil qiyamah." Barang siapa yang membela kehormatan saudara muslimnya, satu saja saudara kita yang terdolimi, kita bela, apalagi dia tiga, apalagi dia para ulama, apalagi mereka pewaris para nabi, kita bela, maka kelak di hari kiamat Allah akan menyelamatkan wajah kita dari neraka. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, saya sampaikan bahwa kita selamat dari murka Allah. Kita selamat dari ditelantarkan oleh Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengancam, "Ma mimri'in musliman khaddala imra'an musliman fi mautinin tuttahaku hurmatuh wa yuntaqasu fihi min irdi illa khaddalahu Allah fi mautinin yuhibbu fi nusratah." Siapapun yang menelantarkan seorang muslim, satu muslim kita telantarkan, satu muslim kita telantarkan, dia orang biasa, apalagi pewaris para nabi, apalagi wali-wali Allah Subhanahu wa taala, dia membisu padahal kita bisa berbuat, illa pasti khadzalahullah, Allah akan menelantarkan dia di saat dia membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada aparatur negara yang telah bersedia mengamankan acara ini. Saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Anda tidak sebagaimana mereka yang mendolimi para ulama. Kalau tidak, azab Allah kepada Anda, azab Allah kepada keturunan Anda, kalau sampai mendolimi para ulama. Yang berikutnya saya sampaikan jamaah sekalian, tuduhan bahwa para ulama, bahwa mereka yang mendakwakan Islam sebagai teroris, sebagai radikal, sebagai pengacau negara, telah ada sejak zaman Firaun, telah ada sejak zaman Firaun. Firaun pernah berkata kepada para penggawa kerajaannya, "Zaruni aqtul Musa wal yad'u rabbah, inni akhafu an yubaddila dinakum aw an yudhhira fil ardil fasad." Wahai kaumku, wahai pejabatku, biarkan saya bunuh Musa, saya tangkap Musa. Kalau tidak, dia akan melakukan kerusakan di muka bumi ini dan dia akan merubah ideologi negara. Padahal merekalah yang menghancurkan negara, merekalah yang menghancurkan bangsa, merekalah yang mengorbankan rakyat. Rakyat ditinggikan pajaknya, sementara orang-orang Cina mereka digaji sekian kali lipat sehingga rakyat tidak bisa mendapatkan ruang kerja. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Kita harus lawan Firaun-Firaun kontemporer. Siap? Dan kita harus menjadi generasi Musa. Siap? Jemaah sekalian, selanjutnya, ketika kedoliman semakin merajalela, mereka merasa angkuh, mereka menyemburkan keangkara murkaannya kepada orang-orang beriman. Ingatlah, itu sebentar lagi mereka akan hancur. Coba lihat, ketika pasukan Firaun dan Firaun sudah mendekati Musa dan kaumnya, hampir saja menangkapnya. Pada saat itulah Allah menenggelamkan mereka, Allah menghancurkan mereka. Betul apa tidak? Yang ketiga, saya sampaikan saudara sekalian, war on terrorism, perang melawan terorisme, yang mendeklarasikan pertama kali Amerika. Siapa? Amerika.
Dan saya yakin, hakul yakin, Amerika wali setan. Sepakat apa tidak? Sepakat apa tidak? Manusia di dunia ini hanya ada dua. Kalau bukan Hizbullah, tentara Allah, maka dia Hizbus Syaitan. Benar apa tidak? Kalau bukan wali Allah, maka dia wali setan. Betul apa tidak? Maka para ulama wali Allah. Sampai An-Nawawi mengatakan, illam yakunil ulama awliya'an lillah, fala adri manhum awliya Allah. Kalau para ulama tidak kita sebut sebagai wali Allah, siapa lagi yang berhak menjadi wali Allah? Dan wali setan, kalau musuh, kalau berperang, pasti yang diperangi wali Allah. Betul apa tidak? Mereka adalah wali-wali setan. Dan mereka berperang di jalan Togut. Dan kita harus berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siap? Siap! Yang berikutnya, saudara sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu, ketika Hiroshima dan Nagasaki dibom atom, para ulama, para penggawa negara kita, founding father negara kita, ingin memerdekakan negara. Tahukah Anda konsep negara yang pertama kali diajukan? Tahukah Anda negara berbentuk apa? Yang diusulkan oleh para ulama, Raden Rahmat, Ki Bagus Adikusumo, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dan ulama-ulama lain. Indonesia harus negara Islam. Anda tahu apa alasannya? Karena yang memperjuangkan negara ini, memerdekakan negara ini sejak Portugis di Selat Malaka, sejak Portugis menjajah Samudra Pasai. Ulama, betul apa tidak? Santri, betul tidak? Anda lihat sekarang TNI. Dulu cikal bakalnya adalah laskar santri, laskar Hizbullah yang berubah menjadi PETA, yang berubah menjadi TKR dan lain sebagainya. Dulu laskar santri, mereka ini yang memerdekakan negara ini. Betul apa tidak? Betul. Saya yakin jamaah sekalian, kepada para aparat, kepada para intelijen, jangan tanyakan kebangsaan kami. Jangan tanyakan kebangsaan kami. Sungguh kami sangat mencintai negara ini. Mungkin lebih cinta daripada Anda. Betul ya? Betul. Kami sangat mencintai negeri ini, NKRI ini, daripada pejabat yang mengaku-aku Pancasila. Betul apa tidak? Betul. Saudara sekalian, kenapa para ulama dimusuhi? Kenapa ulama-ulama kita dipenjarakan? Mereka ingin memadamkan cahaya Allah. Karena para ulama mengajarkan jangan minuman keras. Maka mereka yang terbiasa minuman keras takut ditangkap para ulama. Karena para ulama mengajarkan berbuat laiklah, jangan curang, berbuat adillah. Mereka yang terbiasa curang, mereka yang terbiasa dolim, mereka merasa tersingkirkan, maka para ulama ditangkap. Kenapa para ulama ditangkap? Karena para ulama ingin memperbaiki bangsa dan negara ini. Maka mereka ditangkap supaya dakwah kebenaran, dakwah keadilan diam membisu. Tapi sekali lagi jamaah sekalian, mereka boleh memotong bunga, tapi mereka tidak mampu menahan datangnya musim semi. Paham? Mereka boleh menangkap para ulama, tapi cahaya Islam tidak akan bisa mereka padamkan. Selama ada orang-orang seperti ini, seperti Anda, insya Allah Islam akan tegak dan jaya di negeri kita. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Mudah-mudahan kita akan terus berjuang dan terus berjuang membuktikan bahwa kita berada di barisan para ulama. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.